Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat atau merger grafik, ya, beberapa grafik menjadi satu eh, grafik. Kemudian kita akan coba untuk mengekspor grafik tersebut untuk digunakan pada dokumen lain, misalnya untuk kita gunakan pada paper kita di dalam format Word. Ya. Baik, untuk itu di sini saya sudah menyiapkan data eh, recovery leaching mangan menggunakan beberapa jenis ore, ya. Ada 3 jenis ore. Misal di sini saya gunakan yang pertama non roasted, kemudian ore yang telah di roasted 280 derajat Celcius dan 610 derajat Celcius. Di mana nanti kan kita buat 3 grafik, yaitu grafik untuk 30 derajat Celcius, 60 dan 90 derajat Celcius. Untuk itu kita masukkan terlebih dahulu data yang ingin kita buat grafik ke dalam origin. Kita perbesar supaya kelihatan semua. Kolom pertama ini tadi adalah durasi leaching, ya. Kemudian recovery mangan, di durasi leaching dan recovery mangan, dan unitnya durasi leaching ini menit, recovery mangan ini persen. Ini bisa kita seret sehingga dia memiliki jenis unit yang sama. Nah, untuk membedakan bahwa ini non roasted atau roasted 280 derajat, itu bisa kita tambahkan di komen. Nah, jadi di komen bisa kita tambahkan di sini misalnya 280. Sorry. Untuk sebelum itu kita harus men-setting komen ini sebagai rich text supaya kita bisa memasukkan simbol 280, kemudian kita klik Ctrl N, kemudian masukkan derajat Celsius, sorry, derajat Celsius, ya. So, ini derajat Celsius di sini, ini 600 derajat, 610 derajat Celsius, ini non roasted. Ya, begitu berulang untuk uh, untuk apa temperatur leaching yang lain. Ya. Atau bisa juga kita tambahkan misalnya di sini eh, 30 derajat Celcius itu untuk leachingnya, 30 derajat Celcius, just leaching, untuk non roasted ore, kemudian di sini leaching 30 derajat Celcius untuk roasted 280 derajat. Oke, di sini leaching 30 derajat Celcius untuk roasted 610 derajat Celcius. Oke, mungkin ini kita bisa copy dulu. Sini, tinggal kita ganti di sininya menjadi 60 derajat Celcius leaching. Ini 90 derajat Celcius leaching. Oke, kita sudah memasukkan semua data yang kita butuhkan. Kemudian, karena ini yang ingin kita buat adalah grafik line dan simbol, maka kita hanya memerlukan data X dan data Y-nya untuk masing-masing. Untuk membuat grafik pertama, yaitu grafik mengenai leaching 30 derajat Celcius dari ketiga material tadi yang non-roasted, kemudian roasted 280 dan roasted 610 derajat Celcius, kita tinggal blok
data yang ingin kita buat, kemudian uh, memilih line plus simbol plot di sini, dan kita akan dapatkan data seperti ini. Jadi pada grafik ini kita sudah membuat grafik untuk leaching 30 derajat Celcius untuk ketiga material. Yang hitam itu adalah untuk biji yang non roasted, merah roasted 80 derajat Celcius, dan eh, biru itu roasted 610 derajat Celcius. Ini R-nya lebih besar ya harusnya. Sini bisa kita ganti, maka dia akan nanti otomatis mengupdate sendiri di gambarnya. Oke. Kemudian kita customize, eh, mungkin di skalanya kita ganti mulainya dari 0 supaya tidak ada kelebihan skala di sini. Skala durasi leachingnya kita ganti mulai dari 0, klik 2 kali di bagian skala, dan kita masuk ke scale di sini untuk from-nya atau titik mulainya dari 0. Kemudian yang vertikal juga kita ganti mulainya dia dari 0. Klik OK. Kemudian legendnya kita hilangkan frame-nya. Dan ini legendnya bisa kita perkecil menjadi 15 misalnya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita uh, tambahkan sumbu X dan Y sebelah atas dan sebelah kanan. Caranya sama seperti video sebelumnya, di grid, kemudian opposite, additional line di opposite-nya kita tambahkan untuk horizontal dan vertikal. Klik OK. Kemudian kita pertebal garisnya menjadi 2, masing-masing menjadi 2. Kemudian untuk mengganti simbol, ini bisa kita ganti dengan cara klik 2 kali pada line-nya, kemudian kita buat independen dulu. Kemudian di simbol, ini bisa kita ganti ukurannya misalnya menjadi 12, thickness-nya 50, dan misalnya yang kotak ini kita ganti kotak berlubang misalnya. Untuk yang warna merah, ini bisa kita ganti juga sama seperti yang warna hitam sebelumnya. Dan juga yang terakhir, kita ganti, klik OK. Maka sekarang sudah terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini untuk grafik leaching 30 derajat Celcius. Kita akan membuat 2 grafik lagi eh, dari leaching 60 derajat Celcius dan leaching 90 derajat Celcius. Untuk itu kita blok ya durasi leaching dan juga recovery untuk 90 derajat Celcius leaching. Sama seperti tadi kita buat plot line ya. Karena ini harus kita customize lagi satu persatu, itu agak lebih ribet. Jadi kita copy format saja dari grafik pertama yang telah kita buat. Klik kanan, kemudian copy format, all di sini. Kemudian kita coba paste format di bagian sini. Paste formatnya kita pilih yang all, klik apply. Maka dia akan secara otomatis eh, memberikan format yang sama. Karena di sini masih belum kita ungroup, ya, belum kita kasih independen, jadi dia tidak bisa mengcopy format eh, simbol yang telah dibuat di grafik sebelumnya. Untuk itu kita klik 2 kali, kemudian kita beri independen, simbol, kemudian kita ganti aktivitasnya sama seperti tadi, dan ubah masing-masing. Ini 12, oke, 50, bulat berlubang, kemudian ini 50, segitiga berlubang. Oke, sekarang sudah terlihat sama.
untuk formatnya untuk leaching 60. Kemudian satu lagi kita akan buat untuk leaching 90 derajat Celcius. Sama seperti blok data yang ingin kita buat. Kemudian kita paste format langsung di sini. Close. Kita buat independen. Di simbol kita ganti sesuaikan dengan dua grafik sebelumnya. 50 di sini. Oke. Klik OK. Oke. Kita sudah buat 3 grafik ya. Untuk leaching 30 derajat, leaching 60 derajat, dan leaching 90 derajat. Langkah selanjutnya adalah merger, ya. Merger 3 grafik ini menjadi satu tampilan grafik saja. Nah, untuk itu kita pertama-tama ganti namanya dulu supaya kita tidak bingung nantinya. Yang kita ganti nama misalnya leaching 60 derajat Celcius, kemudian sorry, ini leaching 30 derajat Celcius, ini leaching 60 derajat Celcius, dan ini leaching 90 derajat Celcius. Oke, jadi kita sudah memiliki 3 gambar. Kemudian untuk memerger ketiga grafik ini, kita tinggal uh, masuk ke bar graph di sini. Kemudian ada pilihan merge graph window, kemudian open dialog. Ya, di sini kita bisa melihat graf 1, graf 2, graf 3 ya. Di mana graf 1 tadi leaching 30, graf 2 leaching 60, graf 3 leaching 90. Nah, di bawahnya kita bisa men-setting berapa row yang akan kita gunakan, berapa baris. Di sini saya menggunakan 2 baris saja, 2 kolom ya. Kemudian karena ini kalau kita lihat previewnya itu ada apa yang overlap ya. Aksis dari gambar pertama ini overlap ke gambar ketiga. Maka dari itu kita harus setting vertical gapnya agak lebih besar, besar 10 ya. Dan sorry, kita ulangi. Graph, graph, dialog. Oke, ini vertical graph-nya kita rubah jadi 10. Kemudian, karena biasanya pada grafik yang digabungkan ini kita harus menambahkan label. Sini kita pilih add label pada bagian bawah, misalnya huruf kecil ya, dan letaknya itu di top left inside kiri atas bagian dalam. Klik OK. Maka sekarang kita sudah bisa menggabungkan 3 grafik ini menjadi satu. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur masing-masing grafik, posisi masing-masing grafik supaya dia terlihat lebih proporsional dengan grafik lainnya. Saya akan mengatur grafik ketiga letaknya di tengah-tengah bawah. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan mengedit margin offsetnya supaya bagian putih di bagian kiri dan bawah kanan ini tidak berlebihan. Kita bisa melakukan margin offset, cara edit, kemudian ekspor margin offset di bagian atas. Ini bisa kita tarik, sesuaikan di bagian mana yang hanya kita inginkan. Kemudian dari kanan bawah tidak begitu. Klik OK. Kemudian untuk mengekspor grafik yang telah kita gunakan ini, yang kita telah buat, itu bisa menggunakan file, kemudian export graph, open dialog. Di sini kita bisa memilih tipe image yang kita inginkan. Semisal saya menginginkan
PNG atau JPG, tapi biasanya untuk keperluan publikasi saya memakai TIFF. Di sini. Kemudian eh, pilih tempat di mana kita akan mengekspor gambar tersebut. Di sini saya akan memilih misalnya di bagian desktop. Oke. Kemudian di bagian bawah, di sini juga kita bisa memilih resolusinya. Nah, untuk resolusi minimum biasanya pada publikasi itu 600 dpi. Nah, di sini saya memilih 600 dpi, kemudian klik OK. Nah, setelah ekspor berhasil, biasanya ada message, ada pemberitahuan bahwa graf 4, graf yang ini, itu berhasil diekspor ke desktop, di mana tempat yang telah saya tentukan tadi. Untuk mengecek itu, kita kembali ke desktop. Kita lihat di sini graf 4. Ya, ini sudah berhasil kita ekspor menggunakan format TIFF. Nah, gambar ini bisa kita masukkan misalnya ke dokumen lain untuk keperluan publikasi, misalnya di Word, ya. Kita bisa gunakan gambar tersebut, tinggal kita copy paste, misalnya ini di copy, masuk ke dokumennya, copy, ya. Maka eh, grafik yang tadi kita buat di Origin sudah siap untuk dipakai untuk publikasi. Misalnya ini figure one, captionnya adalah temperature and uh, treatment effect on aging recovery. Kemudian cara lain dan cara singkat untuk memakai gambar yang ada di Origin ini ke dalam dokumen lain itu adalah dengan cara klik kanan di bagian sisi yang kosong. Kemudian di sini ada copy, kemudian copy graph as picture. Kita akan mengcopy grafik ini sebagai gambar. Hasilnya pun hampir sama. Ini bisa kita perbesar. Ya. Itu mungkin uh, untuk video kali ini kita sudah berhasil tadi membuat 3 grafik, kemudian di merger dan diekspor untuk kebutuhan dokumen lain. Semoga bermanfaat. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.